Akuntansi. Sebelumnya kenalan sama anggota kelompok kami dulu yuk. Kuy. Hai, aku Farah. Aku Lena. Aku Haifisa. Aku Nisa. Dan aku Laila. Selamat menyaksikan Tutorial mendownload Accurate. Yang pertama adalah bukalah Google Play Store yang ada pada HP-mu. Kemudian carilah aplikasi Accurate Lite pada kolom search, kemudian pilih Accurate Lite. Pada tahap yang kedua adalah klik install, maka aplikasi sudah terdownload pada gadgetmu. Kemudian cara membuka aplikasi Accurate Lite. Yang pertama adalah bukalah aplikasi Accurate Lite yang telah terinstall pada HP kamu. Kemudian login dengan menggunakan akun Google. Lalu akan muncul pilih akun yang akan digunakan. Kemudian klik beri akses dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Buat database. Kemudian isikan nama database sesuai dengan format yang kalian butuhkan. Kami menggunakan toko aneka prima underscore kelompok 1. Kemudian untuk kode agen bisa dikosongi dan klik OK. Setelah itu akan muncul tampilan pengaturan awal, kemudian atur nama perusahaan atau atur nama toko sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Kami menggunakan format toko aneka prima underscore kelompok 1. Kemudian atur tanggal sesuai data yang telah tertera. Selanjutnya, klik setup. Kemudian, kita akan membuat daftar pelanggan. Langkah-langkahnya adalah klik tombol 3 garis pada kiri tampilan home. Akan muncul tampilan seperti berikut ini. Kemudian, klik pelanggan. Kemudian, setelah muncul tampilan seperti berikut ini, klik tombol plus untuk masukkan data pelanggan baru. Isikan nama pelanggan. Di sini kami mengambil contoh WT Prima. Atau kalian bisa isikan dengan daftar pelanggan lainnya. Kemudian klik sim. Setelah semua pelanggan selesai diinput, kemudian masukkan saldo awal pelanggan. Klik 3 titik pada sisi kanan nama pelanggan, kemudian klik lihat. Setelah muncul seperti gambar berikut, maka klik 3 titik pada kiri atas tampilan. Kemudian klik saldo piutang awal. Kemudian klik tombol plus untuk memasukkan saldo awal utang. Setelah itu isikan tanggal dan nilai saldo awal sesuai soal. Kemudian klik OK. Dan setelah itu saldo awal berhasil diinput, maka tampilannya akan seperti ini. Lakukan input saldo awal pada semua daftar pelanggan. Daftar pemasok. Caranya adalah: pertama, buka slide sebelah kiri tampilan Accurate Lite. Seperti cara memasukkan daftar pelanggan, kita pilih menu pemasok, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Kemudian, klik tambah. Selanjutnya, isikan informasi pemasok. Kami menggunakan PT Samudra Indonesia. Bila sudah diinput, kita klik simpan. Kemudian akan muncul notifikasi seperti berikut, yaitu sukses, lalu klik OK. Setelah semua daftar pemasok sudah jadi, maka kita masukkan daftar saldo awal pemasok dengan cara klik 3 titik samping kanan nama pemasok, kemudian lihat. Klik tanda 3 titik di pojok atas, lalu pilihlah saldo hutang awal. Kemudian klik tambah. Setelah itu isikan tanggal beserta nilai saldo yang sesuai pada soal. Kemudian klik OK. Setelah pengisian berhasil, maka akan ada notifikasi sukses. Klik OK. Setelah saldo awal berhasil diinput, maka tampilannya akan seperti berikut ini. Lakukan input saldo awal pada semua daftar pemasok seperti berikut.
Input daftar pemasok pun selesai. Cara menginput modal awal. Pertama, buka slide sebelah kiri tampilan Accurate Light, kemudian pilih modal, masukkan modal awal senilai 5 juta. Kemudian klik masukkan, klik OK. Setelah itu, input modal kas kecil dan kas di bank dengan klik tombol tambah. Pilih nama kas atau bank, kemudian ubah tanggal. Selanjutnya masukkan nilai sebesar 1 juta. Kemudian ubah catatan menjadi kas kecil. Klik simpan. Input saldo awal selesai. Lakukan juga hal yang sama untuk input data bank. Cara menginput nama gudang. Yang pertama, bukalah slide sebelah kiri tampilan Accurate Light, kemudian klik gudang, klik menu tambah untuk menambahkan nama gudang lainnya. Ubah nama gudang menjadi cadangan. Klik simpan, lalu lakukan hal yang sama untuk menginput daftar nama gudang yang lain. Cara menginput kategori barang. Yang pertama, bukalah slide sebelah kiri tampilan Accurate Light, kemudian klik kategori barang, kemudian klik 3 titik yang ada di sebelah kanan di sisi kategori barang, klik ubah, lalu ubah nama kategori barang menjadi barang dagangan sesuai soal. Kemudian klik simpan dan OK. Input kategori barang selesai. Cara pengaturan barang. Yang pertama, bukalah menu stok pada home. Yang kedua, isikan informasi barang sesuai soal secara lengkap. Kemudian, bila transaksi berhasil akan muncul notifikasi sukses, klik OK. Lakukan langkah tersebut sampai selesai input barang sesuai dengan soal. Kemudian kita akan masuk ke transaksi pembelian. Di sini kami akan mengambil contoh transaksi pembelian tanggal 2 Mei. Langkah-langkahnya adalah klik menu pembelian pada home, kemudian muncul tampilan faktur, lalu klik tambah. Kemudian isikan informasi mengenai data pembelian secara lengkap. Kemudian klik lanjut, klik tambah barang, tambahkan daftar barang sesuai soal secara lengkap. Setelah itu klik lanjut. Kemudian tambahkan catatan yang sesuai dengan soal yang terlampir. Setelah itu, karena transaksi ini merupakan transaksi pembelian secara kredit, maka klik simpan karena belum dibayar secara tunai. Bila muncul notifikasi apakah Anda ingin menyimpan faktur ini, kemudian kalian klik ya. Kemudian faktur akan tersimpan dan muncul notifikasi sukses. Kemudian klik OK. Selanjutnya kami akan menginput transaksi biaya. Terdapat biaya ongkos kirim yang dibayar secara tunai sebesar 35.000. Cara penyelesaiannya, yang pertama, pilihlah menu biaya, lalu tambahkan biaya dengan cara klik tambah, dan buat biaya dengan mengisikan kategori biaya, tanggal transaksi, pembayaran dari kas atau bank, dan jumlah biaya yang sesuai dengan informasi yang tertera di soal. Kemudian klik simpan. Kemudian jika transaksi berhasil akan muncul notifikasi sukses dan klik OK. Kemudian adalah tata cara atau langkah-langkah pada transaksi pembelian tunai, yang cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1. Pada faktur pembelian, isikan nama pemasok, tanggal transaksi, nomor faktur, syarat pembayaran, dan gudang. Kemudian, klik lanjut. Pada tahap yang kedua, pilih opsi tambah barang, tambahkan barang yang dibeli sesuai pada soal, kemudian klik lanjut. Kemudian, pada tahap yang ketiga, tambahkan catatan pembelian tunai seperti pada soal, kemudian tambahkan diskon sebesar 10% yang sesuai pada soal. Kemudian klik bayar.
karena pembelian tunai. Kemudian akan muncul pembayaran, isikan pembayaran secara kas bank, metode bayar tunai, dan isi catatan pembelian tunai, kemudian klik bayar. Hasil akhirnya akan ada notifikasi sukses dan klik OK. Untuk transaksi pelunasan hutang, cara penyelesaiannya adalah klik pembelian, lalu buka faktur pembelian pada tanggal 2 Mei, kemudian akan muncul jumlah hutang perusahaan kepada CVEK yang belum dibayar. Lalu slide ke kanan sampai pada slide ketiga pada info pembayaran, kemudian klik bayar. Akan muncul pembayaran, kemudian isikan pembayaran secara kas bank, lalu jumlahnya, kemudian metode bayar secara transfer, dan isi catatan pelunasan faktur CVEK. Lalu klik bayar. Kemudian bila transaksi berhasil akan muncul notifikasi sukses. Lalu klik OK. Selanjutnya transaksi pembayaran hutang. Yang pertama masih pada menu pembelian. Kemudian klik hutang. Yang kedua pilih nama pemasok yang akan dilunasi hutangnya, yaitu PT Darai Raya sesuai dengan soal. Kemudian centang jumlah nominal yang akan dibayar kepada pemasok, klik bayar. Kemudian akan muncul pembayaran dan isikan informasinya sesuai dengan soal. Kemudian ubah bayar dari menjadi bank sejumlah 750 dengan metode bayar transfer, dan ubah catatan menjadi pembayaran hutang PT Darai Raya. Kemudian klik bayar. Apabila transaksi berhasil, muncul notif sukses, klik OK. Kemudian kita akan masuk ke transaksi penjualan. Cara penyelesaiannya adalah 1. Pilih menu penjualan, tambahkan penjualan dengan cara klik tombol plus, pilih pelanggan dan gudang terlebih dahulu sesuai dengan soal. Kemudian masukkan barang yang akan dijual ke dalam keranjang, atur jumlah unit dan harga barang, perhatikan diskonnya. Kemudian masukkan tanggal transaksi, dan syarat pembayaran, dan juga isi catatan dengan pengiriman menggunakan mobil box atau bisa diisi dengan sesuai soal. Kemudian klik simpan karena penjualan kredit. Kemudian akan muncul peringatan, lalu klik ya. Berikutnya, masuk ke transaksi penjualan tunai. Cara penyelesaiannya, pilih menu penjualan, tambahkan penjualan dengan cara klik tambah, pilihlah pelanggan dan gudang terlebih dahulu sesuai dengan soal. Kemudian, masukkan barang yang dijual ke dalam keranjang. Atur unit dan harga barang, pastikan diskon sudah dimasukkan. Lalu, masukkan tanggal transaksi dan syarat pembayaran. Kemudian, klik bayar, karena transaksi tersebut transaksi penjualan tunai. Lalu, ubah store ke kas dan catatan ke penjualan tunai. Kemudian, klik bayar. Kemudian masuk ke retur penjualan. 1. Pilih opsi retur penjualan seperti gambar di bawah ini. Kemudian tambahkan retur penjualan, isikan nama pelanggan yang meretur barang. Di sini kami mengambil contoh PT Stekom. Kemudian ubah tanggal menjadi tanggal 19 Mei 2013. Kemudian ubah gudang menjadi gudang utama. Kemudian lanjut, tambahkan barang yang akan diretur.
kemudian lanjut, kemudian isi catatan dengan retur penjualan, kemudian klik kembalikan. Setelah itu akan ada opsi pengembalian. Isikan informasi sesuai soal. Ambil dari kas sejumlah 40.000, metode bayar tunai, catatan retur penjualan, kemudian klik kembalikan. Setelah transaksi sukses akan muncul notifikasi, kemudian klik OK. Transaksi pembayaran piutang, cara penyelesaian. Masih pada menu penjualan, klik piutang, pilih nama pelanggan yang melunasi hutang, kemudian klik PT Staycom. Kemudian, checklist jumlah nominal yang dibayar dari pelanggan, klik terima uang. Kemudian akan muncul terima uang, tambahkan catatan dengan pelunasan piutang. Kemudian klik terima. Setelah itu akan muncul notifikasi sukses, klik OK. Kemudian transaksi penerimaan lewat bank. Cara penyelesaiannya: 1. Pilih menu kas atau bank, pilih bank, klik 3 titik sudut di kanan sehingga akan muncul beberapa opsi. Pilih penerimaan non penjualan. Kemudian akan muncul terima non penjualan. Isikan informasi sesuai dengan soal. Di sini kita akan menerima pendapatan di luar usaha. Kemudian ubah tanggalnya. Kemudian kita isi sejumlah dengan nilai 2 juta rupiah. Kemudian ubah catatan menjadi pendapatan di luar usaha lainnya. Kemudian klik OK. Kemudian transaksi biaya. Cara penyelesaiannya adalah 1. Pilihlah menu biaya, kemudian tambahkan biaya dengan cara klik tambah. Yang kedua, buat biaya dengan mengisikan kategori biaya, tanggal transaksi, kemudian pembayaran dari kas atau bank, isi sejumlah yang ada pada soal, lalu tambahkan catatan, yaitu beban gaji, upah, dan honorer. Kemudian klik simpan. Kemudian akan muncul notifikasi. Kemudian adalah melihat laporan keuangan. Pertama, kita klik laporan, klik laba rugi, kemudian ubahlah custom untuk mengubah tanggal, tahun, serta bulan. Kemudian akan tertera seperti berikut ini. Kemudian untuk melihat laporan neraca, kita akan melihat dengan klik laporan, kemudian klik neraca, ubahlah tanggal pada pojok kanan atas sesuai pada soal. Maka akan tertera seperti berikut ini. Kemudian untuk melihat laporan penjualan, kita klik laporan, kemudian klik penjualan, ubahlah tanggal sesuai pada soal yang tertera. Kemudian akan muncul seperti berikut ini. Kemudian untuk melihat laporan biaya, kita sama melakukan klik pada laporan, kemudian klik biaya, ubahlah tanggal pada kanan pojok atas sesuai pada soal yang tertera. Kemudian akan muncul data seperti berikut ini. Kemudian untuk melihat barang yang terlaris atau barang yang terjual banyak, kita bisa klik laporan, klik barang terlaris, maka akan muncul otomatis seperti berikut. Thanks for watching and see you. Goodbye.